Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi dalam forum kita ini, dan hari ini kita akan bicara tentang tawakal dan ikhtiar dalam era ketidakpastian. Dunia kita sekarang ini memang terus bergerak. Perubahan zaman itu terus mengalami perubahan perkembangan, dan sekarang ini banyak sekali ketidakpastian dalam kehidupan yang kita temukan. Ketidakpastian itu bukan berarti bahwa kebenaran itu menjadi tidak pasti, tetapi ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang ragu untuk menilai mana yang benar di antara sekian banyak pilihan. Apalagi dunia kita sekarang ini yang sangat didominasi oleh media sosial, di mana sumber-sumber informasi yang kita dapatkan di media sosial itu kadang-kadang tidak bisa kita verifikasi bagaimana kualitas kebenarannya, tingkat kebenarannya, dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan persoalan tawakal dan ikhtiar, kita sebagai umat Islam sangat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Ajaran agama kita itu mengajarkan untuk dalam level keihsanan, level mencapai kualitas individu yang jauh lebih baik, kita dianjurkan untuk tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tapi juga berpikir tentang orang lain. Itu yang disebut dengan level keihsanan. Dalam posisi itu, kita diminta untuk selalu memaksimalkan diri kita untuk memberi kebaikan, bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Nah, tetapi dalam kondisi zaman seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita sangat diminta untuk benar-benar lebih teliti, lebih cermat untuk melihat mana yang baik di antara sekian banyak pilihan yang tersaji dalam dunia kita, terutama dalam dunia media sosial. Tawakal itu diperlukan untuk senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tentu dalam makna yang dasarnya diartikan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam makna yang lebih progresif, tawakal itu bisa dimaknai sebagai menyandarkan diri kita kepada kebenaran mutlak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran diri ini terkait dengan sebuah kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, sehingga kita membutuhkan bimbingan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang lebih baik tentu saja bagi diri kita. Yang kedua yang juga perlu kita ingat dalam kondisi zaman kita seperti sekarang ini, kita membutuhkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita untuk lebih memastikan mana yang terbaik di antara sekian banyak pilihan. Ajaran agama kita memang mengajarkan bahwa kebenaran itu tidak selalu satu. Kebenaran itu bisa bermacam-macam. Nah, dalam makna kebenaran yang bisa bermacam-macam ini, bertingkat-tingkat, berlevel-level, kita berharap bimbingan Allah itu datang dan hadir pada diri kita untuk bisa membimbing kita untuk menemukan mana yang terbaik di antara sekian banyak pilihan itu. Tetapi tentu saja dalam posisi kepasrahan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak menginginkan kita hanya sekedar berpangku tangan tanpa melakukan sebuah usaha. Disitulah ikhtiar itu masuk. Kita diminta oleh Allah untuk memaksimalkan diri kita agar mampu memiliki kecerdasan dalam melihat mana yang terbaik di antara sekian banyak yang tersaji di hadapan kita. Poin yang Allah Subhanahu wa taala, agama kita sering ajarkan kepada kita adalah kita hendaknya membekali diri kita dengan dua hal yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengetahuan. Iman ini menjadi pondasi agar kaki kita itu tidak melangkah jauh terseret dalam arus yang keliru. Iman itu diperlukan agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan dengan pondasi iman yang kita miliki, Allah senantiasa memberikan bimbingannya buat kita. Sementara ilmu pengetahuan bagi kita, ilmu pengetahuan itu seperti lentera. Dia yang akan memberikan cahaya buat kita
untuk bisa melihat mana jalan yang baik di antara sekian banyak jalan yang bisa kita pilih. Karena itu di dalam Al-Quran Allah misalnya mengatakan, memberi penegasan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Cara menentukan sebuah pilihan, cara menentukan sebuah kebenaran, cara untuk memaksimalkan diri itu tidak akan pernah sama kalau orang itu memiliki pengetahuan dengan tidak memiliki pengetahuan. Nah, karena itulah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pondasi spiritual kita, sebagai pondasi kesadaran bahwa kita ini punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, sehingga kita membutuhkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ikhtiar itu adalah bentuk upaya maksimal kita untuk memaksimalkan diri. Dan inilah yang Allah inginkan ketika Allah berfirman dalam surah Asy-Syams itu, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi setiap diri dengan seluruh proses penciptaan dan kesempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk melakukan kebaikan dan juga potensi untuk melakukan keburukan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mampu memaksimalkan dirinya sehingga dia bisa menemukan jalan terbaik dalam kehidupannya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang menyia-nyiakan dirinya, menyia-nyiakan potensinya sehingga dia tidak mampu memilih mana yang terbaik di antara sekian banyak pilihan yang tersaji di depannya. Karena itu ikhtiar itu adalah kemampuan kita untuk memilih yang terbaik di antara sekian banyak pilihan yang ada yang disajikan di hadapan kita. Dengan demikian mudah-mudahan dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kemampuan yang kita miliki, ini akan membuat kita mampu menemukan kebaikan maksimal. Sekali lagi, kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kebaikan itu adalah untuk kita dan juga untuk kita bagi dengan orang lain. Nilai itu menjadi lebih ketika kebaikan itu bisa kita bagi dengan orang lain. Saya kira itu sebagai poin buat kita pada hari ini, bagaimana kita meletakkan posisi tawakal itu dan bagaimana kita memaksimalkan posisi ikhtiar kita untuk mendapatkan dan menemukan kebaikan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.